Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, terima kasih telah mampir di Tongkrongan Horor. Jadi selama kalian di tongkrongan ini, gua akan selalu menemani dan menceritakan kisah-kisah horor kepada kalian. Dan hari ini gua mau ceritain kisah horor di Serang Kuntilanak. Sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa siapkan cemilan kalian terlebih dahulu. Ambil posisi yang nyaman dan tanpa banyak basa-basi, langsung aja ini dia ceritanya. Jadi waktu itu, gua dan teman-teman gua ingin malam mingguan di alun-alun kota. Namun di perjalanan kami terhenti, karena banyak orang yang berkumpul di tengah jalan. Kemudian kami berhenti dan melihatnya sebentar. Ternyata ada seorang wanita muda mengalami kecelakaan tragis teman-teman. Kepalanya sedikit terbelah dan langsung meninggal di tempat. Kasian sekali wajahnya, lumayan cantik. Andaikan masih hidup, gua mau tuh jadi pacarnya, ucap gua bercanda ketika melihat wajah gadis itu. Weh, lu jangan ngomong gitu. Kalau dia denger lu bisa didatangi lu, kata cewek temanku. Lah kan dia udah mati, masa dia denger, kata gua. Beberapa saat kemudian kami pun melanjutkan perjalanan hingga sampai di alun-alun kota. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Kami semua memutuskan untuk pulang. Namun secara tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya. Melihat keadaan seperti itu, kami pun sepakat untuk menginap di rumah Cecep, karena rumahnya memang paling dekat dari alun-alun kota. Singkat cerita, kami pun tiba di rumah Cecep. Teman-teman gua sebagian sudah tertidur dan sebagian lagi menonton TV bersama Cecep di ruang tengah. Saat itu gua memutuskan untuk merokok sambil main gitar di teras rumah Cecep. Dan tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Saat sedang duduk dan melamun di teras, gua sempat terbayang kejadian mengerikan tentang kecelakaan yang gua lihat tadi. Gua ngerasa kasihan dengan wanita itu. Tampaknya ia masih muda dan cantik, tapi takdir memang tak bisa dihindari. Saat sedang asyik melamun, suasana tiba-tiba berubah teman-teman. Hawa mendadak menjadi dingin. Gua kira karena hujan kali ya. Tapi waktu itu entah kenapa bulu romaku merinding. Gua celingak-celinguk sendirian, tengok kanan, tengok kiri, sambil ngelihat sudut-sudut halaman rumah Cecep. Dan ketika mataku ngeliat ke ujung sebelah kiri halaman, gua ngelihat sosok wanita berbaju putih dengan muka yang tertutup rambutnya yang panjang, dan banyak sekali darah di bajunya. Dia berdiri mematung menghadap ke arah gua. Sontak gua langsung kaget setengah mati cuy. Dengan cepat gua langsung masuk ke rumah Cecep dan ikut berbaring bersama teman-teman gua di ruang tengah. Tapi kejadian horor ini baru saja dimulai. Kami berempat sontak terbangun ketika mendengar suara cekikikan seorang wanita yang sangat keras sekali. Dan ketika kami semua terbangun, ternyata sosok yang gua lihat tadi tiba-tiba muncul di ruang tengah dengan mukanya yang hancur cuy. Lalu salah seorang teman gua yang cukup berani lah mencoba bertanya kepada sosok itu tentang apa yang dicarinya di sini. Dan dengan sinisnya tiba-tiba kuntilanak itu menghadap ke arah gua cok. Gua pun bingung. Lalu tiba-tiba gua teringat pada kecelakaan tadi. Kemudian tiba-tiba kuntilanak itu tertawa dengan keras, membuat keringat dingin gua keluar. Akhirnya gua mencoba mencari barang untuk gua lempar pada kuntilanak itu, terutama jika sewaktu-waktu ia menyerang gua. Dan dia perlahan mendekati gua. Dalam ketakutan seperti itu, gua teringat jika ada hal seperti ini maka harus dibacakan ayat kursi. Dan jika tidak hafal maka cukup dengan melemparkan sesuatu sambil mengucap bismillah. Dan tanpa pikir panjang, gua raih tuh sebuah senter yang tergeletak di atas meja. Lalu gua lemparkan ke arah sosok itu sambil mengucap bismillah. Dan untung saja dengan cara ini gua berhasil mengusirnya. Sosok itu pun hilang dan gua lega sekali teman-teman. Dan gua lihat teman-temanku ternyata telah pingsan semua. Dan besok paginya rame dah. Semua teman-teman gua pada cerita kejadian itu.